Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, ketemu lagi di Ruang Belajar IPS. Hari ini, materi yang kita bahas, faktor penyebab dan penghambat perubahan sosial budaya. Tujuan pembelajarannya, siswa mampu menjelaskan faktor-faktor penyebab dan penghambat terjadinya perubahan sosial budaya. Kita lanjut dengan semangat pagi. Minggu lalu kita belajar tentang perubahan sosial budaya. Ayo, sudahkah kalian paham mengenai pengertian dan bentuk-bentuk perubahan sosial budaya? Oke, perubahan sosial budaya yang terjadi di masyarakat tidak datang dengan sendirinya, melainkan ada faktor yang menyebabkan itu semua bisa terjadi. Faktor penyebab perubahan sosial budaya ada faktor internal dan eksternal. Faktor internal yaitu perubahan sosial yang terjadi karena faktor yang berlangsung dalam masyarakat itu sendiri. Faktor eksternal yaitu perubahan sosial yang terjadi karena faktor yang terjadi dari luar masyarakat. Oke, kita bahas dulu faktor internal. Yang pertama, bertambah dan berkurangnya penduduk. Perubahan penduduk menyebabkan terjadinya perubahan sosial budaya, baik itu yang berkaitan dengan jumlah lahan yang dipakai serta sarana dan prasarana yang dibutuhkan. Dua, adanya penemuan baru. Penemuan baru menyebabkan perubahan sosial budaya dalam bidang-bidang tertentu seperti bidang komunikasi, interaksi sosial, status sosial, pola pikir, dan tindakan manusia. Faktor yang ketiga, konflik. Konflik merupakan pertentangan yang disebabkan karena perbedaan kepentingan, pendapat, kebudayaan, atau antar individu. Konflik tersebut dapat menyebabkan terjadinya perubahan sosial budaya di masyarakat. 4. Pemberontakan atau revolusi. Pemberontakan atau revolusi dapat menyebabkan terjadinya perubahan sosial budaya dalam masyarakat. Pemberontakan terjadi diawali dengan adanya ketidakpuasan masyarakat dengan situasi dan kondisi pada sistem kekuasaan yang ada, sehingga mendorong pemberontak membuat sistem kekuasaan yang berbeda. Contohnya, Indonesia mencapai kemerdekaan 17 Agustus 1945. Selanjutnya kita bahas faktor eksternal. Yang pertama, perubahan lingkungan alam. Kerusakan lingkungan alam dapat terjadi karena faktor alam dan faktor manusia. Perubahan yang terjadi pada lingkungan dapat menyebabkan masyarakat yang mendiami daerah tersebut harus meninggalkan tempat tinggalnya. 2. Peperangan. Terjadinya perang di suatu wilayah akan berpengaruh terhadap perubahan warga masyarakatnya. Perubahan itu dapat terjadi pada cara berperilaku, berpikir, ataupun berkepribadian mereka. 3. Pengaruh kebudayaan masyarakat lain. Kebudayaan dalam masyarakat mempunyai kecenderungan untuk saling mempengaruhi. Dalam masyarakat, pengaruh kebudayaan suatu masyarakat dapat menyebabkan terjadi perubahan sosial budaya pada masyarakat lain. Hubungan yang terjadi dapat menimbulkan pengaruh timbal balik. Suatu masyarakat dapat mempengaruhi masyarakat lainnya, tetapi juga menerima pengaruh dari masyarakat yang mempengaruhinya. Proses pengaruh kebudayaan lain yang menyebabkan terjadinya perubahan sosial budaya melalui yang pertama difusi. Merupakan proses penyebaran unsur baru, baik berupa alat, ide, atau gagasan dari satu pihak ke pihak lain, dari satu tempat ke tempat lain, dari satu orang ke orang lain, dari satu masyarakat ke masyarakat lain. Contohnya ditemukannya traktor otomatis mengubah dari petani yang membajak sawah menggunakan sapi kemudian berubah menggunakan traktor. 2. Akulturasi. Akulturasi terjadi ketika suatu kebudayaan tertentu yang dihadapkan dengan unsur-unsur budaya lain. Lambat laun kebudayaan asing melebur atau menyatu ke dalam kebudayaan asli tetapi tidak menghilangkan ciri kebudayaan lama. Contohnya arsitektur atap tumpang Masjid Demak yang ada di Demak, Jawa Tengah. 3. Asimilasi. Asimilasi merupakan pertemuan dua kebudayaan yang lambat laun melebur menjadi kebudayaan baru di mana unsur dari masing-masing dari kebudayaan asli hilang. Contohnya perkawinan campuran orang Indonesia dengan orang dari negara lain. 4. Penetrasi.
merupakan proses perembasan unsur budaya kepada suatu masyarakat baik secara damai ataupun paksaan. Contohnya ketika terjadi imperialisme modern. Selanjutnya yang kelima invasi, yaitu masuknya unsur kebudayaan asing ke dalam kebudayaan setempat dengan peperangan atau penaklukan bangsa asing terhadap bangsa lain. Contohnya penjajahan yang dialami Indonesia oleh bangsa Belanda dan Jepang. 6. Milenarisme. Salah satu bentuk kebangkitan yang berusaha mengangkat golongan masyarakat yang tertindas yang telah lama menderita dalam kedudukan sosial yang rendah. Contohnya revolusi industri yang terjadi di negara Perancis. Selanjutnya, kita bahas faktor penghambat perubahan sosial budaya. Yang pertama, kehidupan masyarakat yang terasing. Hal ini terjadi karena kondisi daerah yang terisolasi dari jalur komunikasi dan transportasi. Hal ini menghambat terjadinya perubahan sosial budaya. 2. Perkembangan ilmu pengetahuan yang terlambat. Ilmu pengetahuan merupakan jendela dari perubahan sosial budaya. Ketika ilmu pengetahuan dalam masyarakat lambat, maka perubahan sosial budaya akan berjalan dengan lambat. Contohnya suku-suku pedalaman yang ada di negara kita. 4. Sikap masyarakat yang tradisional. Masyarakat tradisional adalah masyarakat yang memelihara, menjaga, dan mempertahankan tradisi, adat istiadat, sistem nilai dan norma, bahkan kepercayaan yang diwariskan generasi pendahulunya. 5. Adanya prasangka terhadap hal-hal baru atau asing. Prasangka buruk pada budaya asing menimbulkan sikap acuh tak acuh, tidak peduli bahkan antipati sehingga menghambat perubahan sosial budaya. 6. Adat istiadat atau kebiasaan. Merupakan kebiasaan pola perilaku bagi anggota masyarakat yang dilakukan berulang-ulang untuk memenuhi kebutuhan pokoknya. Kesimpulannya, dari apa yang kita pelajari hari ini, manusia memiliki sifat dasar yaitu dinamis, manusia selalu bergerak, berkembang, dan mengalami perubahan sesuai dengan zamannya. Keadaan ini menyebabkan budaya manusia juga ikut berkembang karena budaya tercipta dari interaksi manusia dengan manusia lain. Sehingga, jika manusia berkembang dan mengalami perubahan, otomatis budaya juga mengalami perubahan. Alhamdulillah, selesai sudah pembelajaran kita hari ini. Tetap semangat belajar, patuhi protokol kesehatan, dan ingat, stay at home. Ketemu lagi di ruang belajar IPS selanjutnya. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.